wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatustari dengan NIM 2130110013. Mahasiswi IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang sistem periodik. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang A, yaitu sejarah perkembangan sistem penggolongan unsur. Yang pertama, para ahli kimia Arab dan Persia. Para ahli kimia Arab dan Persia ini pertama kali mengemukakan unsur-unsur menjadi dua, yaitu lugham atau logam dan laisa lugham atau non-logam. Unsur logam ada 16 unsur, yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Yang kedua yaitu unsur non-logam seperti arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang kedua, Anthony Lavoisier, pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimianya. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kelemahan dari Anthony Lavoisier ini yaitu yang pertama, pengelompokan unsur masih belum spesifik. Yang kedua, golongan 4 atau tanah merupakan senyawa, bukan unsur. Kelebihan dari Anthony Lavoisier ini yaitu menjadi referensi pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimianya. Yang ketiga, Dalton, pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Massa atom didapatkan dari perbandingan massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogennya. Kelemahan dari Dalton ini yaitu masih terdapat massa atom yang tidak sesuai, misalnya oksigen. Kelebihannya yaitu mendorong penelitian terhadap massa atom. Yang keempat, Berzelius 1828 berhasil melakukan perhitungan dan mempublikasikan daftar massa atom unsur-unsur yang akurat. Yang kelima, Dobrynin, pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triade. Kelemahan dari Dobrynin ini yaitu masih terdapat unsur-unsur lain yang tidak masuk ke dalam kelompok triad, padahal memiliki kemiripan sifat yang sama. Kelebihan dari Dobrynin ini yaitu mendorong penelitian berikutnya untuk mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat kimianya. Selanjutnya yang keenam, Newlands, yaitu pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke-8 sehingga disebut dengan hukum oktav. Kelemahan dari Newlands ini yaitu yang pertama, masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Yang kedua, tidak cocok untuk unsur dengan massa atom besar. Kelebihan dari Newlands ini yaitu pengelompokan unsur berdasarkan massa atom relatif. Yang ketujuh, Lothar Meyer menjelaskan susunan unsur dari hubungan antara volume atom dengan massa atom. Yang kedelapan, Dmitri Mendeleev, yaitu pengelompokan unsur berdasarkan fungsi kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kelemahan dari Dmitri Mendeleev ini yaitu tidak dapat memprediksi letak gas mulia dalam tabel periodik. Namun kemudian Sir William Ramsay menambahkan sebagai golongan O. Kelemahan yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan letak hidrogen. Yang ketiga, penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Dmitri Mendeleev memiliki 3 kelemahan, tetapi di sisi lain Dmitri Mendeleev ini memiliki kelebihan, yaitu beberapa tempat sengaja dikosongkan dengan keyakinan masih ada unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Yang kesembilan, Harry Moseley. Harry Moseley yaitu seorang ahli fisika Inggris
yang berumur 25 tahun bekerja di Ernest Rutherford pada University of Master. Melalui percobaan sinar X, Moseley membuktikan bahwa jumlah proton dalam inti suatu atom sama dengan nomor atomnya. Moseley dapat menjelaskan penyimpangan susunan unsur-unsur pada tabel periodik Dmitri Mendeleev. Moseley mengelompokkan unsur berdasarkan fungsi kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Yang ke-10, sistem periodik modern. Moseley berdasarkan nomor atom menentukan golongan dan periode dalam konfigurasi elektron. Periode yaitu menyatakan jumlah kulit, sedangkan golongan yaitu menyatakan jumlah elektron valensi. Jika energi ionisasinya besar, sulit dalam melepaskan elektron. Sedangkan jika energi ionisasinya kecil, mudah untuk melepaskan elektron. Yang kedua, afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu besarnya energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Apabila afinitas elektronnya besar, energi yang dihasilkan mudah menerima elektron. Dan apabila afinitas elektronnya kecil, energi yang dihasilkan sulit untuk menerima elektron. Ketiga, keelektronegatifan. Kemampuan suatu dalam menarik elektron ketika ia berikatan. Jika keelektronegatifannya besar, mudah untuk menarik elektron. Dan apabila keelektronegatifannya kecil, yaitu sulit untuk menarik elektron. Yang keempat, jari-jari atom. Jari-jari atom yaitu jarak antara inti atom dengan kulit elektron terluar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari semakin besar atau kulit semakin banyak. Semakin besar intinya, gaya tarik elektron ke inti semakin kuat, jari-jari semakin kecil. Dalam suatu periode, semakin ke kanan, jari-jari semakin kecil. Sampai disinilah materi tentang sistem periodik yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.